bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Saya tidak akan mengambil apapun. Dan kalau mau bicara saya ngambil gaji, coba Anda cek saya bayar pajak setahun berapa, silahkan dicek. Sekalian cek net worth saya berapa. Jadi saya nggak ngambil gaji, materi apapun nggak akan saya ambil. Tenang aja, tenang, tidak akan saya ambil. Kalau emang serius mau berhemat dan mau efisien, ya berantas korupsinya, hilangkan kebocoran anggarannya, musnahkan bancakan anggaran para pejabat dan anggota DPR-nya. Karena itulah sumber masalahnya. Itu yang bikin Indonesia jadi susah kayak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Mengenai efisiensi anggaran yang akhirnya mempunyai dampak yang sangat luar biasa di kehidupan rakyat kebanyakan ya teman-teman semua. Bahkan ada yang sampai kena PHK dan juga biaya kuliah nantinya akan mahal. Karena kan pendidikan juga potong ya guys ya, dan masih banyak lagi ya teman-teman semua. Inilah yang akhirnya membuat rakyat itu banyak berkomentar gitu, apalagi saat Om Deddy Corbuzier ini diangkat menjadi staf sus yang akhirnya juga beliau mengklarifikasi ya, nanti kita akan lihat. Tapi teman-teman semua, apakah ini bentuk efisiensi yang rakyat mau atau justru sebaliknya? Karena apapun itu kebijakan dari pemerintah, intinya kan untuk membahagiakan rakyatnya, untuk memudahkan rakyatnya. Tapi kalau justru malah menyengsarakan rakyatnya, itu bagaimana? Kan gitu. Dan seringkali juga kita melihat pidato dari Pak Prabowo itu garang sekali, ya kan? Tapi ya kalau kata Bung Helmi Yahya itu ya, seorang macan juga kalau hanya bisa mengaung, ya nggak berarti apa-apa juga gitu loh, kalau tidak bergerak dan memburu mangsanya. Nah teman-teman semua, inikah komentar dari netizen ya mengenai pemotongan anggaran yang berefek ke mana-mana. Kita bahas saat ini, kita lihat videonya. Presiden Prabowo, apa Anda masih ingat janji yang belum lama kau ucap akan menggratiskan kuliah negeri? Belum kering ludahmu, sekarang imbas dari efisiensi anggaran, uang kuliah terancam naik. Apakah ini upaya memaksa kampus agar ikut mengelola tambang? Jumlah lulusan S1 di Indonesia hanya sekitar 12 juta jiwa. Bagaimana kita mau mendorong masyarakat untuk kuliah jika biayanya semakin tak terjangkau? Jika pola kebijakan-kebijakan pemerintah kita tak bergerak dari aksi bagi-bagi bansos, maka sistem demokrasi Indonesia akan selamanya dimenangkan oleh pemodal besar. Wah, ini kacau sih udah. Menurut saya pemerintah itu sekarang nggak lagi efisiensi, tapi lagi pengiritan. Udahlah, nggak usah ngomong efisiensi, ini pengiritan. Efisiensi itu nggak cuma sekedar motong anggaran, ngurangi anggaran lembaga sana sini, ngurangi anggaran program sana sini untuk salah satu program unggulan, yang padahal program yang dikurangi dananya itu lebih urgen gitu untuk pro rakyat yang demi kepentingan masyarakat. Satu contoh kemarin, anggaran pendidikan dipotong sebanyak itu. Terus Kemenristek menyampaikan kalau akan ada resiko kenaikan biaya kuliah. Ini sih lucu, di sisi lain makan gratis lancar, di sisi lain kuliah tambah mahal gitu. Jadi ini sama aja kita mensubsidi kita sendiri, tau nggak? Contoh misal kita punya 2 anak nih, yang satu masih SMP, yang satu udah mau kuliah, yang satu dapat makan gratis, yang mau kuliah tambah mahal. Jadi uang makan gratis yang harusnya bisa digunakan yang lain, itu ya buat nambahin biaya kuliah yang tambah mahal gitu. Nah dari situ deh, efisiensinya gimana? Efisiensi itu nggak sekedar memotong anggaran, bahkan nggak selalu motong anggaran. Kayak misal kita punya laptop nih, Core i5 sama Core i7, lebih mahal mana? Core i7 kan? Tapi kalau kita pakai Core i7 kan kerjanya lebih cepat gitu. Jadi proses produktifnya akan lebih banyak yang dilakukan. Intinya efisiensi itu tepat sasaran. Ya harusnya tahu sih pemerintah mana yang tepat sasaran, mana yang enggak. Saya tidak mau tahu, pokoknya program makan bergizi gratis saya harus segera dilaksanakan. Tapi maaf nih Pak, APBN kita lagi defisit sekarang. Negara nggak punya duit untuk melaksanakan program Bapak itu. Apalagi utang luar negeri juga udah jatuh tempo Pak, harus segera dibayar. Jadi kita udah benar-benar nggak punya duit lagi nih. Loh kok bisa APBN sampai defisit seperti itu? Iya Pak, uangnya kan habis dipakai oleh Pak Mulyono. Bikin proyek food estate, mendanai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, bagi-bagi bansos saat kampanye kemarin, sampai digunakan untuk mendanai pembangunan ibu kota negara baru. Aduh,
Aduh, si Mulyono ini bikin saya pusing aja nih. Loh, Bapak juga kan masih satu circle dengan Pak Mulyono. Bapak lupa ya? Ya iya juga sih. Terus gimana dong sekarang biar kita cepat dapat duit agar program makan bergizi gratis saya bisa segera terlaksana? Aha, saya punya ide brilian Pak. Gimana kalau kita melakukan efisiensi anggaran? Bagaimana kalau kita lakukan pemangkasan anggaran kementerian dan juga lembaga-lembaga? Wah, ide bagus tuh. Ya udah, langsung aja eksekusi. Oh iya, tapi saya titip ya. Anggaran untuk lembaga pertahanan, untuk BIN, untuk polisi, untuk anggota DPR, jangan dipotong ya. Ya, you know lah. Oke, siap deh Pak. Tapi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan gimana nih Pak? Potong atau jangan? Alah, potong aja itu mah. Program makan bergizi gratis ini lebih penting dari itu semua. Oke deh, siap laksanakan bosku. Oke gas, oke gas, oke gas. Ini darurat banget sih. 600.000 lebih mahasiswa penerima KIPK terancam uang yang gak cair dan putus kuliah. Mahasiswa baru 2025 juga terancam gak bisa daftar KIPK. Belum lagi ancaman UKT yang semakin melonjak tinggi karena program efisiensi. Kita sama-sama paham dari awal Prabowo itu pengen bikin efisiensi sampai 300 triliun bahkan, mostly adalah untuk program makan bergizi gratis. Awalnya gue respect sama program ini niatnya baik, tapi lama-lama jadi kayak skizo gitu loh. Prabowo jadi kayak Thanos, niatnya nyimbangin semesta, ujung-ujungnya malah membunuh setengah dari semesta. Satu, efisiensi kok ambil dari pendidikan? Ya, kurang lebih 30 triliun itu anggaran dipangkas dari Kemendikti-Saintek dan Kemendikdasmen. Dan ini sangat-sangat ngaco. Sebelum APBN kita tentang pendidikan itu dipangkas, itu aja pendidikan kita jauh dari berkualitas. Guru belum sejahtera, mahasiswa banyak yang putus kuliah, nggak bisa lanjut kuliah, sekolah belum merata. Ini lagi anggaran dipangkas ya makin-makin. Beredar foto dari presentasinya Kemendikti yang menjelaskan tentang dampak efisiensi ini berpengaruh sangat besar untuk alokasi pendidikan kita. Ratusan ribu orang itu terancam gak bisa dapat bantuan UKT atau KIPK. Dan mereka terancam putus kuliah. Maba dari 25 juga gak bisa dapat lagi KIPK. Belum lagi UKT yang akan semakin tinggi. Terus dosen-dosen yang lagi S3 di luar negeri pakai beasiswa pendidikan Indonesia terancam nggak bisa pulang karena uang pendidikannya nggak bisa cair. Dan beasiswa untuk mereka yang tinggal di 3T, daerah 3T dan juga orang asli Papua juga nggak bisa cair. Dan dikatakan ini akan membuat angka putus sekolah semakin besar. Ditambah akan membuat jenjang kemiskinan struktural itu semakin lebar, teman-teman. Ngeri banget, padahal dulu Pak Prabowo pernah janji kalau misal terpilih jadi presiden mau gratisin universitas. Dulu Pak Prabowo pernah nge-tweet katanya akan memprioritaskan pendidikan dibanding yang lainnya. Mana Pak janjinya? Jangan omong-omong. Nomor 2, efisiensi membuat banyak sekali orang di PHK. Pemerintah pembelaannya adalah yang kita potong itu belanja barang bukan belanja pegawai. Yang mereka pura-pura nggak tahu atau mungkin pura-pura bodoh adalah belanja barang itu juga mencakup pembayaran untuk mereka yang honorer, mereka yang tenaga ahli, mereka yang non-ASN. Sehingga PHK marak dan juga masif itu wajar terjadi kalau begini. Ketiga, pos-pos penting kayak PUPR itu akan sangat besar sekali dipangkasnya. Padahal dia akan bikin jalan, jembatan, waduk, dan sebagainya. Kedua, misalnya BMKG. Kita juga perlu prediksi bencana ini akan menurun. Dan lain sebagainya. Tapi itu Kemhan sama Polri nggak dipangkas, Pak. Kenapa? Pak Prabowo takut ya ada kudeta bersenjata di internal. Makanya nggak berani ganggu mereka. Semua pegawai honorer dan pekerja lepas yang dipecat-pecatin atas nama efisiensi itu asli. Semua lampu, AC, dan lift yang dimati-matiin demi penghematan listrik itu nyata terjadi. Tapi di tengah potret pahit kenyataan itu, Deddy Corbuzier yang penuh kepalsuan malah diangkat jadi staf sus Kementerian Pertahanan. Karena apa yang nggak palsu dari Deddy Corbuzier? Semua juga tahu kalau mukanya Deddy itu palsu. Mata, hidung, dagu, itu semua palsu hasil operasi. Kerjaannya Deddy asli, tapi juga palsu. Dia itu kerjaannya ngebohongin orang. Dia dapat duit dari bisa ngebengkokin sendok, dari ngibulin orang, dari jadi tukang sulap, dari mempertontonkan kepalsuan. Lah, katanya mau berhemat, tapi kok malah buang-buang duit buat seorang Deddy. Buat rakyat sendiri kok kita malah dikasih yang palsu. Heran. Alasannya katanya mau penghematan. Tapi kenapa justru jumlah anggota Kabinet Merah Putih ada 109 orang? Bayangin, berapa anggaran mobil dinas mewah mereka, berapa gaji dan tunjangannya, berapa fasilitas yang diberikan oleh negara, berapa jumlah pengawalnya, yang kerjaannya setiap hari seenaknya membelah kemacetan di jalan, berlaga jadi paling penting,
padahal kerjaannya nyusahin rakyat doang. Dan semuanya itu atas nama penghematan. Kalau emang serius mau berhemat dan mau efisien, ya berantas korupsinya, hilangkan kebocoran anggarannya, musnahkan, bancakan anggaran para pejabat dan anggota DPR-nya. Karena itulah sumber masalahnya. Itu yang bikin Indonesia jadi susah kayak sekarang. Nggak ada seberapa segala penghematan dari biaya listrik dan memecat pegawai. Kalau dibandingin sama penghematan dari memberantas korupsi, kebocoran anggaran, dan bancakan anggaran. Kalau mau berhemat demi kebaikan Indonesia, ya ayo, tapi yang adil. Semua juga harus ikut prihatin. Jangan cuma yang di bawah yang dipaksa susah terus, tapi yang di atas dibikin senang terus. Kalau mau susah, ya susah bareng-bareng. Ayo berhemat, tapi dimulai dari atas. Dimulai dengan memubarkan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga yang cuman diada-adain doang. Kalau mau ngajak berhemat, berikan contohnya, maka yang lain akan mengikuti. Jadi ayo berhemat, dimulai dengan contoh memecat Deddy Corbuzier yang nggak tahu apaan fungsinya, dengan memecat teman-temannya Deddy yang jadi wamen dan staf sus yang nggak jelas kualifikasinya apaan. Tapi gaji, tunjangan, dan fasilitasnya jelas bikin anggaran negara tambah berat. Kalau Indonesia sedang susah dan butuh penghematan, ya ayo kita susah bareng-bareng, prihatin bareng-bareng, miskin bareng-bareng. Kita sih rakyat udah biasa hidup susah, udah biasa miskin. Sekarang kalian yang di atas, ayo sini, hidup bareng kami, bareng rakyat. Kalau cuma asal bunyi doang, kambing juga bisa bunyi. Salam semangat antitesa 24. Pedes banget ya. Mantap nih. Nah, yang kayak gini nih yang rakyat inginkan. Mudah-mudahan aspirasi dari rakyat itu didengar oleh Pak Prabowo ya. Padahal jelas banget ya, rakyat itu menginginkan kalau memang mau pengiritan anggaran, efisiensi anggaran, ya dari kementerian Pak Prabowo sendiri yang harusnya dipangkas gitu loh. Jangan banyak-banyak menterinya. Dikit aja gitu, nggak perlu adanya staf sus dan ini itu segala macam yang tentunya malah membuat anggaran lebih melambung gitu loh. Dan juga mengenai Om Deddy Corbuzier ini ya yang ramai dipertanyakan oleh rakyat gitu. Baik dari kemampuannya, dari segi apa kok beliau bisa diangkat jadi staf sus dan lain sebagainya ini ya yang akhirnya membuat Om Deddy ini mengklarifikasi gitu. Nah sebelumnya coba kita lihat dulu klarifikasinya. Deddy Corbuzier ini ibaratnya dalam 1 tahun dia belum tentu bisa bekerja karena belum tentu ada isu. Tapi gajinya tiap bulan lancar. Oke, karena ini yang ngomong adalah sahabat saya dan juga banyak masyarakat gitu ya yang nanya masalah efisiensi dan gaji. Oke, pertama gini, ini yang jadi staf sus bukan hanya saya, ada 5 orang. Tapi saya tahu kalau berita saya yang diangkat pasti heboh gitu. Dan 5 orang ini, 4 orang lah ya, kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. 4 orang ini luar biasa, mereka emang orang-orang yang luar biasa. Kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. Tapi kalau masalah efisiensi saya mau jawab. Jadi gini, saya sejak awal juga sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Saya tidak akan mengambil apapun. Tidak akan. Kenapa? Karena pertama, saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu. Kedua, saya tahu bahwa masyarakat lebih membutuhkan tersebut. Dan kalau mau bicara gaji dan sebagainya, saya juga banyak kok bantu orang, tapi nggak saya kontenin ya. Dan kalau mau bicara saya ngambil gaji, coba Anda cek saya bayar pajak setahun berapa, silahkan dicek. Sekalian cek net worth saya berapa. Jadi saya nggak ngambil gaji, materi apapun nggak akan saya ambil. Tenang aja, tenang, tidak akan saya ambil. Oke? Nggak akan saya ambil. Lalu kenapa Om Deddy ambil jabatan tersebut? Yang sebenarnya Om Deddy sendiri tahu gitu loh. Kalau ketika Anda dilantik membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Belum lagi soal pengawalan dan lainnya. Apakah itu tidak menggunakan uang negara juga? Harusnya kalau sudah tahu begini, mending gak usah diambil Om.
Mending gak usah dilantik, lebih keren itu. Dan juga memberikan contoh untuk yang lain. Kita lanjut guys. Untuk orang-orang yang bikin konten tentang sistem pemerintahan ini bobrok, masalah efisiensi anggaran itu tidak efektif, lu tuh nggak tahu apa-apa. Masih anak kecil sehari 2 hari melek politik langsung bikin konten biar FYP. Lu tuh nggak tahu apa-apa. Pakai hashtag kabur aja dulu. Silahkan. Lu mau kerja di luar negeri, tinggal selamanya di luar negeri, nggak ada yang peduli sama lu, PA. Gua tabok kalau ketemu. Kata untuk Pak Prabowo dan admin Gerindra, itu tadi salah satu portofolio saya kalau saya membela pemerintahan ini, Pak. Saya yakin Bapak pasti ada satu aja kursi untuk saya, Pak. Teman Bapak bisa itu membela makan siang gratis, PA. Saya juga bisa kayak tadi, Pak. Saya mohon Pak, satu bangku aja. Kalau nggak ada bangku nggak apa-apa. Saya jadi konten creator ya kucing Bapak. Nyebokin kucing Bapak tapi gajinya 10 juta per bulan nggak apa-apa, Pak. Atau saya jadi tukang sapunya di kamar Bapak gak apa-apa. Ini kok bisa? Di saat yang lainnya dirumahkan karena efisiensi, si Cahyadi malah direkrut. Pertanyaannya, apakah yang dirumahkan itu tidak menguntungkan? Dan yang direkrut itu lebih menguntungkan? Kita coba lihat dari segi bisnis. Karyawan stasiun radio negara dirumahkan. Mungkin karena gak menghasilkan. Ya walaupun mungkin masih ada stasiun radio yang masih cuan. Sebenarnya juga kalau logikanya sehat, pasti berpikir buat benerin manajemennya dulu. Siapa tahu jadi cuan kayak KAI. Pas direformasi sama Pak Jonan. Dari minus 83 miliar, jadi cuan hampir 1 triliun. Si Cahyadi ini menguntungkan dari mana sih? Apa iya kepemilikan saham podcastnya bakal dikasih ke negara? Dari Cahyadi ini yang bisa diambil keuntungannya kan cuma 2. Antara bisnisnya atau skill ngebacotnya. Kalau bukan dari bisnisnya, berarti dari ngebacotnya. Nah, seberapa urgent sih skill ngebacotnya si Cahyadi ini untuk keuntungan negara? Atau lebih spesifik untuk pertahanan negara? Apa iya kalau ada negara lain mau nyerang negara kita, terus dia ngebacot telanjang dada gitu, terus tank-tank sama pesawat-pesawat musuh pada hancur seketika gitu? Atau gimana sih? Gue dari kemarin-kemarin tuh mikir kayak kenapa ya di saat semua kementerian lain tuh anggarannya dipangkas abis, tapi Kemenhan tuh salah satu yang nggak dipangkas gitu. Kenapa ya? Apakah mau perang apa gimana? Nah, ini dia. Ini dia jawabannya yang kita cari-cari. Memang mahal, memang mahal bayarannya, memang mahal. Jauh lebih mahal dari biaya listrik dan AC ASN dan alat-alat tulis dan lain-lain. Sekarang ASN pada gelap-gelapan, pada panas-panasan, Zoom meeting tidak premium, Wi-Fi tethering sendiri, dan Anda bertanya kemana duitnya? Nah, buat bayar pejabat baru yang gajinya jauh di atas Anda. Gokil. Pantesan dia kemarin rela PA-PA-in anak kecil ya. Yang gua sebel itu cuman kenapa sangat terang-terangan gitu. Kayak orang berak tapi pintu nggak ditutup gitu. Kayak kan gua lihat nih, tutup anjing gitu. Tutup dong pintunya gitu. Kenapa lu berbuat kotor tapi nggak sembunyi-sembunyi gitu. Gus Miftah sih lengser ya. Muridnya naik, waduh.